Dan kata Yahya bin Qattan, wa huwa alamatul Islam, dan di antara tanda keislaman seseorang saat dia berusaha untuk berada di shaf yang pertama. Maka kalau itu tanda Islam, berarti Islam itu tidak hanya sekedar tertulis di KTP. Kalau sholat, kira-kira dia berada di shaf yang mana? Maka orang yang berusaha untuk berada di shaf yang pertama, itu di antara tanda keislaman seseorang. Wa kana Yahya yaltamisul haid hatta yaquma fi shaffil awal. Dan Yahya bin Qattan kalau sholat dia selalu mencari dinding. Kalau dia selalu mencari dinding, berarti dia sholatnya di shaf yang pertama, karena di depan shaf pertama itu adalah dinding. Itu Yahya bin Qattan. Jadi kalau sholat dia selalu mencari dinding. Maka orang yang selalu mencari dinding berarti dia berada di shaf yang pertama. Kalau sudah berada di shaf yang pertama, maknanya dia jumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Ini diantara beberapa yang dilakukan oleh para orang-orang yang luar biasa untuk kemudian berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di shaf yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membacakan bagian dari bab at-ta'alluqu bil masjidi, jatuh cinta dengan rumah Allah, di bagian bab al-hirsu ala takbiratil ihram, tamak untuk bisa berjumpa dengan takbiratul ihram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salat yang kita lakukan, jika sholat itu 4 rakaat, maka jumlah takbirnya ada 22. Dan di antara 22 takbir itu ada takbir namanya takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, itu adalah takbir intiqal, takbir perpindahan posisi. Dan yang menjadi rukun itu adalah takbiratul ihram. Itu yang menjadi rukun. Maka di dalam sholat mesti adalah takbiratul ihram, karena dia rukun dan tak bisa ditinggalkan. Maka kita mengawali sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar di dalam sholat ketika kita mengawalinya itu rukun dan tak bisa kita tinggalkan. Jika gerakannya ini tidak termasuk rukun, tapi kemudian lafaz Allahu Akbar itu adalah rukun di dalam sholat. Maka bagaimana ketika sholat itu dilaksanakan, kita harus menjadi orang yang tamak. Tapi tamak itu dihitung sebagai tamak yang baik. Kapan? Kalau tamak untuk bisa berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Rasulullah SAW bersabda dalam dokumentasi Imam Turmuzi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin, orang yang melaksanakan sholat karena Allah secara berjamaah selama 40 hari. Lalu dalam 40 hari itu yudrikut takbiratul ula, selama 40 hari itu dia berjumpa dengan takbir pertama imam. Jadi kalau sholat 40 hari dan setiap 5 kali sholat dalam 1 hari 1 malam kita ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam, kutiba lahu bara'atani, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat untuk yang bersangkutan 2 kebebasan. Apa kebebasan yang akan dia dapat? Yang pertama, bara'atun minan nar, dia akan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dirinya dari sifat munafik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat munafik itu ketika kita membiarkan diri kita untuk melakukan kejahatan, kedurhakaan berulang dan membiarkannya. Maka ketika ingin membersihkan diri dari sifat munafik itu, satu diantaranya usahakan untuk berjumpa takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari. Kalau itu kita lakukan, 2 yang kita dapat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari nerakanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari sifat nifaq, dari sifat munafik. Jika musuh jelas melawan, mudah bagi kita untuk mempersiapkan diri. Tapi jika musuh berada di dalam selimut, itu sulit kita untuk mengantisipasinya. Ibarat menggunting dalam lipatan, menjegal dari belakang, maka sulit kemudian kita untuk mempersiapkan diri.
Maka supaya sifat munafik yang tidak elok, yang tidak baik selamat kita, maka mengusahakan untuk senantiasa berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Lalu di antara para ulama dan kemudian juga orang-orang terdahulu ketika berbicara tentang takbiratul ihram, kata Sa'id bin Musayyab, ma fatatni shalah fi jama'atin, aku tidak pernah melakukan sholat melainkan sholat itu aku lakukan secara berjamaah. Berarti kalau sholat berjamaah, sholat yang kemudian selalu dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Waqal, dan kemudian dia berkata, ma fatatni takbiratul ula munzu khamsin, dan aku tidak pernah ketinggalan takbir pertama imam semenjak 50 tahun. Jadi 50 tahun lamanya tak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Kalau kita kira-kira sanggup berapa hari Bapak Ibu? Kalau dalam hadis Rasulullah SAW tadi cukup 40 hari untuk membersihkan nifak. Berarti kalau sudah 40 hari saya berjamaah, saya tak berjamaah lagi lah Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah 40 hari, maka dia akan candu untuk berjamaah. Kalau sudah 40 hari, maka dia akan merasa merugi kalau seandainya dia tidak berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Sehingga beliau mengatakan, wa man nazartu fi qafa rajulin fi shalah munzu khamsina sanah. Sejak 50 tahun aku salat, aku tak pernah melihat pundak orang yang ada di depanku. Kalau tak pernah melihat pundak orang yang di depannya, berarti dia berada di shaf yang pertama. 50 tahun Bapak Ibu tak pernah melihat pundak orang saat melaksanakan salat. Berarti selama 50 tahun dia tak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Selama 50 tahun dia selalu berada di shaf yang pertama. Maka shaf yang pertama inilah yang luar biasa. Kalau seandainya untuk mendapatkan shaf yang pertama harus diundi, maka orang akan berebut meskipun harus merangkak supaya dapat undian bisa berada di shaf yang pertama dari shaf salat yang dilaksanakan. Tapi di shaf yang depan ini hanya untuk bapak-bapak. Jangan pula nanti isya ibu-ibu berebut di sini. Ibu-ibu shaf yang di belakang sitar inilah yang paling afdol. Kalau bapak-bapak ya yang paling depan. Maka kata Sa'id bin Musayyab, 50 tahun lamanya. Kami 50 tahun baru mulai rajin ke masjid Pak Ustaz. Ini beliau 50 tahun lamanya tak pernah melihat pundak orang saat melaksanakan sholat, karena selalu berada di shaf yang pertama. Yahya bin Qattan menceritakan, apa kata beliau? Kana minan nusaki, di antara hal-hal yang sunnah, wa kana muhafizun ala shalah fil jamaah, dia selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Wa ala shaffil awal, bukan hanya sekedar berjamaah, tapi dia juga selalu berada di shaf yang pertama. Dan kata Yahya bin Qattan, wa huwa alamatul Islam, dan di antara tanda keislaman seseorang saat dia berusaha untuk berada di shaf yang pertama. Maka kalau itu tanda Islam, berarti Islam itu tidak hanya sekedar tertulis di KTP. Kalau sholat, kira-kira dia berada di shaf yang mana? Maka orang yang berusaha untuk berada di shaf yang pertama, itu di antara tanda keislaman seseorang. Wa kana Yahya yaltamisul haid hatta yaquma fi shaffil awal, dan Yahya bin Qattan kalau sholat dia selalu mencari dinding. Kalau dia selalu mencari dinding, berarti dia sholatnya di shaf yang pertama, karena di depan shaf pertama itu adalah dinding. Itu Yahya bin Qattan. Jadi kalau sholat dia selalu mencari dinding. Maka orang yang selalu mencari dinding berarti dia berada di shaf yang pertama. Kalau sudah berada di shaf yang pertama, maknanya dia jumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Ini diantara beberapa yang dilakukan oleh para orang-orang yang luar biasa untuk kemudian berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di shaf yang pertama. Kata Abu Mazhar, bercerita kepada kami Abdurrahman bin Amir sami'tu Rabi'ah bin Yazid, ia berkata, ma adzana al-muazzinu li salati dhuhri munzu arba'ina sanatan ila wa ana fil masjidi illa an akuna maridon aw musafiron. Sejak 40 tahun aku selalu berada di masjid sebelum muazzin mengumandangkan azan. Aku selalu sudah berada di dalam masjid berapa lama? 40 tahun. Jadi sebelum muazzin mengumandangkan azan, dia sudah duduk di masjid. Kalaulah seandainya aku tidak berada di masjid,
Satu, karena aku sakit. Yang kedua, karena aku sedang safar, aku sedang melakukan perjalanan. Jadi luar biasa, sebelum azan berkumandang dia sudah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, tak usah khawatir dengan jaminan Allah, apalagi yang menyampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ngurus SIM, kalau ada yang jamin, kira-kira cepat atau lambat Bapak Ibu? Cepat. Kalau yang menjamin Allah, kira-kira masuk surganya lambat atau cepat? Tak usah ragu lagi kalau yang menjamin Allah dan yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menjamin orang saja kita mendapatkan kemudahan, apalagi kemudian yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan Allah? In asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Jadi kalau ingin rezeki kita mudah, kalau ingin hidup kita Allah hadirkan rasa cukup, satu di antara yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun roha ilal masjidi, orang yang pergi cepat datang ke masjid. Makanya kalau sebelum azan dia sudah duduk di rumah Allah, berarti dia termasuk orang yang pergi cepat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa, wa in mata adkhalahullahul jannah. Kalau seandainya dia mati, maka dia termasuk orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Kapan? Kalau dia melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ketika Allah Subhanahu wa taala tolong kita, ketika Allah Subhanahu wa taala bantu kita, ketika Allah Subhanahu wa taala fungsikan kita dengan kesibukan yang beraneka ragam, Allah masih gerakkan hati kita untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita termasuk orang-orang yang wafat saat pergi ke masjid, atau orang yang wafat saat pulang dari masjid, atau orang yang wafat saat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang demikian satu di antara orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kebiasaan. Lalu kemudian Sa'id Musayyab juga Utsman bin Hakim menceritakan kebiasaan Sa'id bin Musayyab, ma'adzanal muazzin munzu salasina sanatan illa wa ana fil masjid. Kalau tadi Sa'id bin Musayyab menjelaskan, selama 50 tahun aku tak pernah ketinggalan dengan takbiratul ihram pertama imam, tapi aku berada di dalam masjid sebelum muazzin mengumandangkan azan, itu baru selama 30 tahun. Jadi 30 tahun sudah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum azan dikumandangkan. Kita injury time menjelang qomat baru kemudian datang ke masjid. Nah, ini bedanya bagaimana kemudian orang berlomba-lomba tamak untuk kemudian bisa berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Lalu bagaimana ketika mereka ketinggalan takbiratul ihram? Wa kana salaf idza fatathum takbiratul ihram. Orang-orang salaf itu orang yang hidup di 3 generasi pertama. Generasi pertama 100 tahun itu disebut dengan generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai generasi yang terbaik. Maka generasi yang terbaik, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti 100 tahun pertama orang yang hidup satu masa dengan Rasul dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah generasi pertama. Generasi kedua 100 tahun berikutnya, dan itu adalah para tabi'in. Dan generasi berikutnya adalah atba'ut tabi'in. Maka 300 tahun pertama itu disebut dengan salaf. Adapun orang yang lewat dari 300 tahun pertama itu disebut dengan khalaf. Bagaimana mereka? Idza fatathum takbiratul ihram azzu anfusahum salasata ayyamin. Ketika mereka satu kali saja ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maka mereka akan menghibur diri mereka selama 3 hari. Nah, coba bayangkan sedihnya kalau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam selama 3 hari, sedihnya. Kalau kita ketinggalan takbiratul ihram, berapa lama kita sedih Bapak Ibu? Ini satu kali ketinggalan saya, itu kalau ibarat orang takziah, 3 hari lamanya orang takziah. Dan dia menyesali perbuatan yang dia lakukan itu selama 3 hari. Kalau ketinggalannya
takbiratul ihram. Tapi wa idza fatathumul jamaah, kalau seandainya dia tidak berjamaah, apalagi ketinggalan jamaah, azu anfusahum sab'ata ayyamin, maka kemudian mereka menghibur dirinya selama 7 hari. Saking sedihnya kalau ketinggalan sholat berjamaah. Jadi ketinggalan sholat berjamaah saja menyedihkan dirinya selama 7 hari. Kalau baru ketinggalan takbiratul ihram itu 3 hari. Lalu bagaimana kalau ketinggalan sholat? Bagaimana apalagi tidak melaksanakan sholat? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang mengatakan sholat kan panjang waktunya, berarti dia tidak melihat bagaimana orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik saja. Mereka merasa sedih kalau ketinggalan takbiratul ihram, mereka kesedih kalau kemudian mereka ketinggalan berjamaah. Wa kana minhum may yabki indama tafutuhu takbiratul ihram ma'a jamaah. Bahkan sebagian mereka kalau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam menangis. Kalau kita kapan nangisnya Bapak Ibu? Ketinggalan kapal, ketinggalan pesawat baru kita menangis. Tapi kalau ketinggalan takbiratul ihram, jarang kemudian kita bisa meneteskan air mata. Ini diantara bagaimana orang-orang yang luar biasa untuk kemudian memaknai bagaimana supaya bisa berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam. Maknanya dia tidak meninggalkan sholat secara berjamaah. Dalam keterangan yang lain, Muhammad bin Ya'qub al-Asam balaghani annahu azzana sab'ina sanatan fi masjidih. Jadi Muhammad bin Ya'qub al-Asam itu muazzin, dan dia menjadi muazzin di masjid dekat dia tinggal selama 70 tahun. Coba Bapak Ibu, ada tidak muazzin yang sampai 70 tahun? Kita paling 4 tahun selesai wisuda mahasiswa, lalu kemudian tidak menjadi orang yang tinggal di masjid lagi. Ini berapa lamanya? 70 tahun. Jadi 70 tahun dialah orang yang selalu mengumandangkan azan. Coba kira-kira berapa orang yang tergerak memenuhi panggilan Allah saat dia menyerukan azan. Maka bersamaan dengan orang yang datang menggerakkan kakinya, bersamaan dengan itu dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai benda-benda mati pun nanti akan memberikan kesaksian di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan seruan azan yang dia dengar. Lalu kemudian Mus'ab bin Abdullah anna Amir bin Abdullah bin Zubair sami al-muazzin yunadi bis shalah wa huwa yahduru wa yunazi'ul maut. Pada waktu itu Amir bin Abdullah mendengar azan berkumandang, Allahu Akbar, dan dia sedang sakaratul maut. Coba bayangkan Bapak Ibu, saking cintanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, meskipun dia hampir mati mendengarkan azan berkumandang dan rumahnya tidak jauh dari masjid. Khudhu biyadi ilal masjidi, khudhu biyadi ilal masjidi. Karena sudah tak kuat lagi untuk melangkahkan kakinya, dia kemudian menyeru kepada orang yang lewat untuk datang ke masjid, tolong tuntun aku bawa ke masjid, tolong tuntun aku bawa ke masjid, tolong tuntun aku bawa ke masjid. Ini bayangkan Bapak Ibu, Amir bin Abdullah. Kira-kira kita pergi ke masjid tadi, ada orang yang minta tolong agar menuntunnya datang ke masjid Bapak Ibu. Ini karena rumahnya dekat dengan masjid, dia minta tolong tuntun aku ke masjid. Lalu kemudian kata orang yang mendengarkan itu, innaka alilun, engkau sakit, kenapa engkau harus ke masjid? Engkau sakit, jadi engkau tak perlu ke masjid lagi. Lalu kemudian dia menjawab, asma'u da'i Allah fala ujibuhu, aku mendengar seruan Allah, bagaimana mungkin kalau aku tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka seruan azan itu adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadhu bi yadihi fa dakhala fi salatil maghrib fa raka'a ma'al imami raka'atan summa mata wa huwa fi shalah. Akhirnya karena dia selalu menyebut untuk minta dibawa ke masjid, untuk minta dibawa ke masjid, akhirnya dipapahlah oleh orang untuk kemudian datang ke masjid. Akhirnya dia salat bersama dengan imam, baru dapat 1 rakaat. Lalu kemudian beliau mati, meninggal, wafat saat dalam keadaan ruku di rakaat pertama. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking berusaha untuk kemudian bagaimana dapat rakaat pertama imam. Meskipun sakit dia berusaha, meskipun dia sudah tak sanggup lagi melangkahkan kakinya, minta kepada orang yang melewati masjid
untuk kemudian membawanya supaya kemudian bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini diantara usaha orang-orang yang dahulu melaksanakan sholat berjamaah. Maka kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah masih sehatkan badan, ketika kaki masih bisa melangkah, ketika kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tempat kita mudah untuk mendengarkannya, maka datangilah, penuhilah panggilan Allah. Berharap kita meninggal saat pergi ke masjid, kita meninggal saat berada di dalam masjid, kita meninggal atau saat kita pulang dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini enak hidup di negara yang muslimnya mayoritas. Azan selalu kita dengar ketika masuk waktu sholat. Kalau kita tinggal di tempat yang muslimnya itu minoritas, nunggu mendengarkan suara azan itu entah kapan. Saya 1 bulan di Beijing Bapak Ibu, mendengarkan azan itu waktu sholat Jumat. Selain waktu sholat Jumat tak pernah mendengarkan azan. Toh kecuali saya sholatnya di kedutaan, nah itu barulah dengar azan. Itu pun hanya di dalam ruangan, tidak menggunakan pengeras suara. Maka kalau kita Bapak Ibu asal masuk waktu subuh, pasti dengar azan. Pasti dengar azan. Orang yang biasa bangun waktu subuh, maka sayup-sayup dia akan mendengarkan azan. Beda dengan orang yang memang tidak biasa bangun, jadi dia tidak merasa. Bahkan ada orang yang tidak tidur pun mendengarkan azan, tapi ketika tidak dipenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang tidak memberikan pertolongan untuk kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini diantara kebiasaan orang-orang dahulu, bagaimana jatuh cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sakit dia minta tolong orang supaya kemudian bisa membawanya datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya al-wara'u, sifat wara'. Al-wara'u nau'ani. Wara' itu ada 2. Yang pertama mandubun, yang pertama hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya wajib. Bagaimana wara' yang sunnah? Wara' yang sunnah itu adalah tarkus syubuhati, meninggalkan hal-hal subhat. Maka meninggalkan hal-hal subhat berarti orang yang tidak melakukannya itu termasuk wara'. Jadi wara' kita itu yang subhat kita lakukan, kita tinggalkan, atau justru kita dekati, itu saja yang membedakan. Bapak Ibu lewat di pinggir jalan, nampak mangga tetangga masak, kira-kira kita ambil atau kita biarkan Bapak Ibu? Tetangga sedang pulang kampung nih, kita ambil atau kita biarkan? Tak diambil, mubazir Pak Ustaz. Nah itu kan. Jadi kalau bukan hak kita, kita tidak mengambil, berarti wara' sudah. Minimal kita meninggalkan sesuatu yang subhat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berjalan menuju Masjid At-Thayyibah, lalu kemudian nampak uang tergeletak merah 300.000. Kita ambil atau kita biarkan Bapak Ibu? Tak ada orang. Nah, ini. Jadi meskipun sesuatu itu syubhat, ketika dia meninggalkannya, nah ini berarti termasuk bagian dari wara'. Yang wara' seperti ini hukumnya sunnah. Ada yang wajib. Wajib itu apa? Tarkul muharramat. Saat orang meninggalkan sesuatu yang haram, berarti dia sudah wara'. Kalau yang haram dia tinggalkan, berarti dia sudah wara'. Kalau haram dia cari, tak wara' itu namanya. Maka wara'nya seseorang saat dia meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan sesuatu yang haram, itu adalah hukumnya wajib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Makanlah wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang baik, yang saleh. Maka makan yang baik ini diantara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan baik tingkatan paling tinggi ketika yang kita makan itu bukan sesuatu yang haram. Kenapa kemudian perlu ada sifat wara'? Al-wara' yunazziful qalba min najasatihi. Sifat wara' itu akan membersihkan hati dari hal yang akan mengotorinya. Yang mengotori hati itu 2. 1 makanan syubhat, yang kedua makanan haram. Itu yang akan mengotori hati. Kalau orang meninggalkan 2 hal ini, maka pasti hatinya bersih. Tapi kalau 2 hal ini dia lakukan, pasti hatinya tidak bersih, karena ada yang mengotorinya. Sebagaimana pakaian Bapak Ibu, ketika kotor maka kita akan mencucinya, dia akan bersih. Begitu juga Bapak Ibu, ketika hati kita ingin kita bersihkan, kita tidak bisa mencucinya. Kalau Rasulullah SAW, kotoran hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para malaikat untuk kemudian membersihkannya.
Dan kita Bapak Ibu yang tidak sebagaimana dilakukan oleh para malaikat kepada Rasul, cara membersihkan hati kita, satu, asal kita tidak makan yang syubhat. Lalu kemudian yang kedua, asal kita tidak makan yang haram. Kira-kira yang payah yang nomor satu atau yang nomor dua ini Bapak Ibu? Kalau yang haram insya Allah kita bisa meninggalkannya insya Allah. Kalau yang subhat Bapak Ibu, nah ini yang agak payah nih. Bapak Ibu tanggal 14 ada orang ketuk pintu, lalu kemudian menawarkan uang 500.000. Kira-kira diambil atau ditolak Bapak Ibu? Betul nih, ditolak nih. Tak ada orang, nah ini tak difoto, nah ini kan. Jadi ternyata meninggalkan sesuatu yang subhat ini luar biasa. Baik dalam pakaian, baik dalam makanan. Contoh dalam pakaian, kalau ada orang ketuk rumah Bapak Ibu ngasih mukna, ngasih sarung, Bapak Ibu terima? Wah, ini nampaknya yang tidak tak banyak ini kan. Nah, ini Bapak. Jadi sederhana. Jadi meninggalkan yang subhat itu pasti akan membersihkan hati. Tapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang subhat, pasti hati tidak tenang lah minimal. Berawal dari itu. Tapi saya biasa-biasa saja makan subhat Pak Ustaz, tak ada pun khawatir-khawatirnya. Karena terlalu banyak makan subhat, gitu dia, khawatirnya hilang. Maka yang khawatirnya itu ada ketika dia menjaga diri supaya kemudian dia tidak terlibat di dalam sesuatu yang subhat. Maka subhat itu ibarat najis yang akan mengotori hati. Apalagi yang haram, itu kakeknya najis yang akan mengotori hati. Maka baginda Rasulullah SAW menggabungkan dua hal itu dalam satu kata. Apa kata baginda Rasul? Min husnis islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam baiknya seseorang saat dia meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah. Jadi kalau sesuatu itu tak berfaedah, dia akan tinggalkan. Maka kalau orang yang meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah, tanda ada warok pada dirinya. Yang tak berfaedah saja dia meninggalkan, apalagi kemudian sesuatu yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwa terkait dengan warok, satu di antara ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka warok meninggalkan sesuatu yang dilarang itu tidak hanya sekedar makanan, kadang ucapan, kadang penglihatan, kadang pendengaran, melangkah, berpikir, dan seluruh gerakan anggota badan kita, baik yang zahir atau kemudian yang batin. Dan waro' adalah awaluz zuhdi. Awal orang kalau ingin masuk disebut sebagai orang yang zuhud, bermula saat dia meninggalkan sesuatu yang subhat dan yang haram. Mustahil dia akan disebut zahid, orang yang zuhud, kalau dia ternyata tidak meninggalkan yang subhat, lalu kemudian dia tidak meninggalkan yang haram. Sering saya mencontohkan Bapak Ibu, saya sebagai tenaga pendidik, saya pernah berulang kali mengikuti pelatihan. Dalam tanda tangan pelatihan itu 3 hari Bapak Ibu. Prakteknya berapa hari Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, banyak yang pengalaman ternyata ini. Kalau 2 hari kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan waktu, wajar kita dapat upah ujratul misli dari tenaga dan waktu yang kita keluarkan. Yang 1 hari uangnya masuk, tanda tangannya iya, tapi tenaga dan kemudian waktu kita tidak luangkan, kira-kira uang apa namanya itu Bapak Ibu? Nah, itu dia. Pernah makan Bapak Ibu? Sering bosan. Nah, ini kan sederhana sebetulnya. Kadang sering terjadi, maka sulit untuk terhindar dari sesuatu yang subhat. Maka betul Rasulullah SAW menjelaskan, pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang dia lakukan dengan tangannya, sehingga dengan pekerjaan itu dia mendapatkan rezeki yang kemudian dia makan. Mohon maaf, yang saya maksudkan itu seperti orang menanam, dia menunggu lalu kemudian berbuah, dia makan. Itu lebih selamat dari subhat itu. Lebih selamat dari subhat. Contoh, Bapak Ibu pergi ke pasar, nawar mau beli kangkung. Kata penjual 3.000 satu ikat Bu. Lalu kemudian kata ibu-ibu, sebelah tadi 2.500, ibu bilang 3.000. Padahal ibu tidak nanya di sebelah tadi 2.500. Lalu kemudian ibu mendapatkan harga 2.500 karena menawar dengan membandingkan yang sebelah. Yang sebelah tadi kita belum pernah bertanya. Kira-kira saat kita masak di rumah, kangkungnya kangkung subhat atau kangkung sayur Bapak Ibu? Nah, ini kan sebetulnya sederhana. Hal-hal yang sederhana kadang bisa membuat kita terjebak dalam perbuatan subhat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas bercerita, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi tamratin fit thariq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jalan, lalu kemudian dia menemukan satu buah kurma. Jalan menemukan satu buah kurma.
Lalu kemudian apa kata Rasul? Laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau saya tidak khawatir bahwa kurma ini adalah bagian dari sedekah, pasti aku akan memakannya. Satu buah kurma saja Rasulullah SAW takut untuk memakannya. Kenapa? Khawatir jangan-jangan ini kurma sedekah yang jatuh. Itu yang Rasulullah SAW khawatirkan. Abu Bakar ketika makan sesuatu sudah masuk ke perutnya, dikabarkan yang dia makan itu tidak jelas, beliau masukkan tangannya, beliau congkilkan ke mulutnya supaya kemudian bisa muntah. Ada salah satu sahabat, Bapak Ibu, kalau selesai sholat subuh tak pernah ikut zikir. Karena tak pernah ikut zikir ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada Rasul, Rasul, aku punya tetangga seorang Yahudi yang kurmanya itu miring di halaman rumahku. Kalau seandainya aku lambat pulang, maka anakku sudah bangun, dia akan menuturi kurma itu. Maka sebelum anakku bangun, aku sudah pulang dahuluan, kurma itu akan aku ambil, lalu kemudian aku antarkan ke pemilik pohon kurma tersebut. Pernah suatu ketika aku terlambat dan anakku sudah bangun dan kurma itu sudah masuk ke dalam mulutnya, lalu kemudian aku congkel, aku keluarkan supaya yang subhat itu tidak masuk ke dalam mulutnya. Itu baru ayah yang luar biasa. Yang subhat dia akan hindarkan dari anaknya supaya tidak masuk ke dalam perutnya. Lalu bagaimana dengan ayah yang sengaja mencarikan yang haram untuk kemudian dimakan oleh anaknya, yang biasa terlibat kepada sesuatu yang subhat, lalu kemudian itu yang akan dimakan oleh anaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Maka kalau kita menjaga keluarga kita, termasuk apa yang kita nafkahkan untuk keluarga, jelas adalah sesuatu yang halal. Jadi yang halal, yang subhat ini kalau bisa janganlah. Tapi banyak saya dapat subhat, Pak Ustaz. Nah, kalau banyak dapat subhat, yang subhat-subhat ini sedekahkan sajalah. Meskipun sedekah yang terbaik itu adalah sedekah dari yang baik-baik. Yang subhat ini belum masuk dalam kategori yang baik-baik. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ini ada uang haram Pak Ustaz, saya mau sedekahkan Pak Ustaz. Sedekahkan kemana agak-agaknya nih Pak Ustaz? Kalau uang haram dia mau sedekah, kalau uang tak haram tak mau sedekah dia. Padahal sedekah itu yang paling baik ya juga sesuatu yang dia dapat dari sesuatu yang baik. Nah, ini diantara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana dengan orang yang makan harta anak yatim. Bagaimana dengan orang yang kemudian makan hak-hak orang lain. Bagaimana kemudian dengan orang yang sejatinya bukan haknya, lalu kemudian dia yang memakannya. Sementara kita diajarkan bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang haram, bagaimana kemudian kita tidak mendekat kepada sesuatu yang subhat. Itu diantara yang Rasulullah SAW pesankan kepada kita. Itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada malam hari ini. Masih lama waktunya Bapak Ibu? 3 menit. Kalau ingin ada yang didiskusikan Bapak Ibu dipersilahkan dalam waktu 3 menit terkait dengan berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam dan pengantar tentang sifat waro. Jika ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Pas nih nampaknya nih. Atau karena takut dah terlanjur banyak subhat yang kita makan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sulit dalam kondisi sekarang ini untuk terhindar dari sesuatu yang subhat. Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Maka beruntunglah bagi orang yang masih petani. Saya tak tahu jamaah kita yang petani ini berapa orang nih. Setahu saya di Pekanbaru ini tak ada tempat nanam padi nampaknya ini. Maka beruntunglah jika kita dahulu dibesarkan oleh orang tua, yang orang tua itu dengan tangannya dia menanam, dengan tangannya dia memanen, dengan tangannya kemudian dia suapkan ke mulut kita. Itu luar biasa. Karena yang dia dapat itu jelas dari mana dia dapat dan kemudian digunakan untuk membesarkan anaknya. Kenapa orang-orang dahulu tidak begitu mengeluh dengan mendidik 11, 12, 13 anaknya? Karena satu di antara faktornya, makanan yang mereka kasihkan kepada anak-anaknya jelas dari kemana kemudian jelas dari mana kemudian mereka mendapatkannya. Sehingga paling tidak hati anak itu menjadi bening, hati anak itu menjadi bersih. Mohon maaf, ada orang yang berusaha untuk menjadikan anaknya baik. Dia pilihkan pendidikan yang baik, dia pilihkan tempat yang baik,
Tapi kadang sebagian orang lupa bahwa apa yang dikirimkan kepada anaknya dari sesuatu yang tidak baik. Maka mustahil kalau ada sesuatu yang tidak baik yang kemudian kita dapat lalu kemudian akan membersihkan hati. Dan sesuatu yang haram, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahwa hati pikiran seseorang itu akan keruh. Jadi kalau ingin pikiran itu jernih, satu diantaranya jelas bahwa yang dimakan itu halal. Kalau yang dimakan itu halal, pasti berpikirnya jernih. Tapi kalau yang dimakan itu haram, bisa menyebabkan apa yang dia pikirkan tidak jernih. Maka kadang yang dicari untung atau tidak, itu aja yang dicarinya, untung atau tidak secara pribadi. Kalau untung lanjut, kalau tak untung nanti-nantilah. Nah ini diantaranya. Makanya kita diajarkan untuk kemudian bersifat warok. Warok itu kan nunggu orang-orang yang hebat, Pak Ustaz. Tidak harus menjadi orang paling hebat untuk warok. Minimal ketika kita tidak melakukan sesuatu yang haram, warok yang wajib kita sudah melakukannya. Kalau ingin sampai pada yang sunnah, maka sama-sama bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang subhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.